Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Baiklah, kita masuk pada acara yang ke-7, dakwah Islamiyah dalam rangka meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar jemaah masjid dari BPK, dari Bapak Dr. K. Haji Hasan Basri Rahman sebagai Ketua Forum Komunikasi Antar Jemaah Masjid Indonesia. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah sekalian, pada hari ini mari kita bersyukur dan berbahagia atas nikmat yang Allah berikan. Kita dipertemukan Allah di rumahnya Allah dalam rangka dakwah. Semoga silaturahim ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasul, teladan bagi kita yang senantiasa semua aktivitas kehidupan kalau ingin bahagia dan selamat, ya kita harus full mengikuti nasihat-nasihat langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira bahasa ini sering kita dengarkan mengikuti Nabi. Cuma katanya, kenyataannya, yang kasih untuk hadis gimana? Kalau tidak balik ini, balik ke baca-baca kan. Nanti kamu cara mengikuti udah jadi maaci. Saya kira itu dulu ya. Syukuran kasih, terima kasih banyak kepada panitia yang saya muliakan, para alim ulama, lebih khusus ketua DMI. Saya juga ditemani Pak Samsudin sebelah kanan. Ya, beliau adalah salah satu ketua forum komunikasi jamaah masjid, ya. Dan santri saya sebelah kiri ini penghafal Quran semuanya, ya. Ada 30 sebelah ke sana. Ada juga satu dari Samaya belum datang, ya. Nah, dari Samaya sebelum satu mobil usahakan kemarin supaya terjadi silaturahim antar kita semua. Pada kesempatan ini, Mas sekalian, saya sebenarnya juga besar di bawah, ya. Jadi saya dengan Pak Dr. Sanas ini, ya, kawan lama, sama-sama pemuda. Tapi saya dengan beliau puluhan tahun pemuda yang memang dari dulu menyeberang ke Islam, ya. Kalau pemuda itu macam-macam, ada pemuda nasionalis yang tidak sembahyang, ada juga pemuda maksiat juga jalan terus, ya. Ya, sembahyang jalan terus, karaoke jalan terus, ada juga. Saya dengan Pak Sahasim, alhamdulillah sampai mati. Kesempatan ini mungkin
yang ada di pikiran saya mungkin teknis banyak, ada sekaligus menawarkan konsep. Atau pertama adalah sebagai pengurus dewan masjid atau ketua masjid, yang pertama dipikir kira-kira warga di kelurahan ini, anggaplah tanggung jawab kita satu kelurahan ya, jangan kasih nilai pagi data dulu. Ada kami punya materi setengah jam bagi yang buta, setengah jam sudah dikumpul. Nah, silakan didata. Itu yang pertama dulu. Ya, karena kalau masih ada yang tidak tahu mengaji, bagaimana mau sholat? Bagaimana bisa bersyahadat kalau mau mati? Nah, saya lihat kelemahan orang Bugis Makassar. Ini yang saya mati ya. Kalau tidak tahu mengaji, pasti malu mau belajar. Kalau mengaji, yang banyak itu dengan ceramah tanya jawab. Tapi kalau mengaji, nah karena jangan di masjid di rumah, boleh. Nanti kita kunjung ke rumah. Saya kira ini program karena memang yang pertama dibangun Rasulullah itu ruhnya itu masyarakat di tempat itu. Ya, boleh dalam spiritual kekuatan rohaninya itu jamaah. Nomor 2 juga guna. Ya, yang pertama itu ruh. Ya, seperti makanya Rasulullah pertama buka masjid Quba di Madinah adalah tidak ada satu yang tidak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau masyarakat jumlahnya 2000 ya 2000. Mana sere kira? Pun nanti ada sere berarti kali. Itu kira-kira ukuran keberhasilan program-program masjid, memakmurkan masjid. Jadi bisa masuk ulang. Mana siapa ketua? Pak Bahri. Dia apa ketua? Ketua ya? Ketua masjid. Oh iya. Kira-kira berapa kepala rumah tangga di sini? Ada yang masjid. Kalau masjid sana kan berarti tanggung jawab di sana. 200 kakak. Kira-kira terata anak dana tanduk kali 3. Berarti 600. 600 itu kalau perempuan kan di rumah. Perempuan sholat subuh 10. Sudah baris. Katakanlah 30 berarti baru 0,4%. Saya kira tanggung jawab kita. Ya, jadi kalau diajak ke masjid kan biasa, tapi kira-kira apa faktor sehingga orang cinta masjid? Tenong nih aja kita tukar kalian mantau. Nah, itu kira-kira yang kita bahas. Yang kedua adalah setelah sudah tahu mengaji, ya, Tuhan kita saja dan seterusnya. Yang paling mendasar yang kedua itu adalah memperbaiki bacaan. Kalau tadi perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya kira masyarakat gua tidak ada yang tidak mengaji karena semua masyarakat Bugis Makassar itu biasanya pasti mengaji waktu kecil, pasti. Cuma kebiasaan ini kadang setelah mengaji waktu kecil dia mengaji dengan mati. Kecuali orang-orang tertentu. Mestinya nanti silakan di program ketika tahu mengaji berlanjut menghafal. Kalau butuh tenaga telepon saya kirim. Ya, yang penting serius, tujuannya ki. Kalau tujuannya ki, insyaallah ada jalannya. Jadi dibayar lagi, banyak dong mesti. Kalau jalan, saya bercanda aja. Maksud mari. Kalau kita punya kemauan yang tinggi, pasti Allah mengirimkan guru. Nah, ya. Warattil Quran, tartil, baca Al-Quran dan tartil itu karena kalau kita salah membaca bisa salah arti, bisa membatalkan sholat. Ya, jadi mohon maaf ini. Kalau data yang saya dapatkan 90% imam masjid hampir rusak tajwidnya. Bayangkan kalau imam masjid bagaimana dia kalau jemaah biasa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin keme panjang sehingga mengasih nabur sih siratal ladzina nabo siratal ladzina kita bilang siratal salah bisa siratal ladzina kalau ladzina salah artinya itu ladzina
Coba siratal ladzina, coba ladzina sebelah kiri, an'amta. Kalau kita bilang an'amta salah sih, an'amta ya, panjang urusannya. Jadi bikin khusus gitu ya ilmu tadi. Nah, terima mama kalau saya ada di Makassar ya, karena saya besok subuh ke Singkang, malam ada wapres hadir, malam saya ke Sinjai, anak saya nikah di Sinjai, 4 kembali lagi ke Singkang, 5, 6 pagi saya langsung ke Jakarta, rapat di himpunan pengusaha di. Oke, saya kira itu penting. Itu bacaan sholat, belum lagi bacaan doa iftitah. Apa dibaca doa iftitah? Allahu Akbar kabir, Allahumma baik. Allahumma baik. Coba. Allahumma, kalau dia Allah salah itu Allahumma baik. Kalau kita baik salah bisa ini. Allahumma baik baini wa baina khotoyaya. Angin kemana dan bising. Ya, itu dia. Jadi masa komunikasi kepada Tuhan tidak ada waktu memperbaiki. Tapi kalau kita mau diundang gubernur, kalau di kotor 2 hari persiapkan ucapan kepada Tuhan, kita tidak punya. Anu salah nasi di mau nasi benar di bising. Tenang aja biasa kan. Karena Allahumma ba'd ya Allah jokala kami ibatuan wa baina khotoyaya, antara kesalahan kami kama ba'atta, bukan ba'atta itu dekat. Ba'atta sebagaimana kau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau menjauhkan timur dan barat. Ini betul ini sembahyang. Allahumma ba'id baini wa, diartikan, perbaiki bacaannya, diartikan. Kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau katsira salah, tapi tidak katsira. Coba katsira. Ya. Bagus. Jadi diartikan, diperbaiki bacaannya, diartikan. Keempat dijiwai. Tapi kalau yang bersoal-soal berarti banyak-banyak bicara berkerelaan ya. Harap diterima, cemas ditolak. At-tahiyatul mubarakatus. Kamu masih asing itu negara-negara. Sehingga kalau kita jiwai kehormatan milik Allah. Jadi kalau ada yang tidak hormati, kalau ada puji kita ya kok. Tidak ada kalau biasa saya sempat karena Allah Taala pas tereda belum karena Allah Taala langsung diamalkan. Kata kita sholat tidak diamalkan kalau tidak tahu bacanya dari mana. Kata biasa sanjungnya suruh masuk kopi ya, bagaimana? Oh ini bisa aja bapak terakhir ini saya ini kan alumni ini saya ini kan kader aina formasi. Tapi ini sekali nanti disanjung ini, tidak suruh karena jawaban kan kalau ngajar itu gitu. Ini supaya naikkan ini naikkan katanya. Tapi kalau dia tahu format, ya kesan saya. Wah ketua dewan masjid, ketua saya tidak ada apa-apanya. Ini semua dari Allah. Kalau kau sanjung karena alam, udah berbicara nanti karena pencemaran berbicara kan. Sulit kita berubah kalau tidak yang kritiknya. Kira-kira begitu. Itu yang kedua. Bisa dipaham? Siapa belajar tadi angkat tangan? Pengalaman praktik rumah tadi. Pun angkat tangan taruh pulau 5 liter mami bantu. Kebanyakan ini lagi sarana. Yang dia suka itu dengan ceramah. Oke, saya kira bisa catat temannya kalau mau. Nanti ada di nomor saya datang karena ini berlanjut pelajaran 14 tahun. Yang ketiga, ya anak perlu saya ini. Setelah itu ada cara menghafal. Ya ini karena waktu saya singkat. Nanti juga syarat di buku kalau mau ada ibunya. Kalau perlu semua bapak yang 3 baris ini boleh kasih khutbah. Siapa yang bisa khutbah di sini? Nanti sekali khutbah khutbah kasih lagi. Ini dari pimpinan pondok sama ya, selamat datang. Ustaz Ramlan, ini santri saya. Jadi saya tahu pondok saya Pak ya. Ada di sana, boleh dipakai ini kalau membutuhkan mengejar tajwid. Ada di Papua, ada di Samaya, kalau di atas persaudaraan muslim.
Yang ketiga, siapa jamaah yang sudah hafal juz 30? Setengah juz, mulai Wadduha ke bawah pun ada yang kira-kira kalau itu yang paling asik tangan sekarang bertambah bagaimana cara menambah hafalan. Jadi itu karir. Ya kalau tadi Dr. Sakasih bagaimana memperbaiki perekonomian tidak jatuh miskin, saya masuk memperbaiki spiritual. Katanya toh pun anak jadi sengaja, ya tidak ada gunanya prestasi apapun di dunia kalau kita tidak mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. 3 kali dibaca. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru dipenggal. Dzalikal kitabul dzalika tutup. La raiba fihi la raiba tutup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin tutup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Buka lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 kali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina tutup wa yuqimuna as-salata tutup. Ulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Ulang. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau bisa program Dewan Masjid setelah maghrib menghafal nih astagfirullah yang tertinggi hafalannya. Ya kalau sudah masjid suruh ngasih pantaran kalau matanya ini salah umur ciptakan itu sehingga 1 kali dicoba ya Pak Jibawanto ada gairah orang datang. Ya bisa diamalkan. Ya sehingga nanti ya RT RW Kiyoki ya panggil dia pelopori. Akhirnya nanti nama ada karirnya, si A sudah juz 1, si B sudah juz 2 dan seterusnya. Gampang kan? Ya oke. Itu namanya karir. Yang kepala 5 muter arah itu saja kuliah. Itu yang ketiga. Apa dasarnya? Kul makana dua Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bismillah. Ya jadi Al-Qur'an itu dihadap. Dan memang dianjurkan untuk dihafal sehingga kalau kita ceramah ente mengeluarkan ayat bisa dihafal, bisa dipaham. Saya mancing dulu, biasanya itu kalau alif masih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Coba disambung. Dzalikal kitab terus. Ya bagus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Terus wabil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim. Terus innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Wah mantap buat orang nih. Khatamallahu ala qulubihim wa minan nasi man yaqulu amanna yukhadi'una Allah walladzina amanu fi qulubihim maradun. Ya itu contoh alangkah cantiknya kalau Allah ya tadi madalum kamadalil ladzi istawaka dan nara mahal ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi wa basyiril ladzina amanu. Iya kulna bitu minha jami'a. Akhirnya berhafal kurang suara kurang paling tinggi kurang. Oke yang ketiga. Yang keempat ya lagi 3 ya. Setelah kita ada hafal kita juga diwajibkan untuk mentadabburi Quran. Ya afala yatadabbaruna Quran am ala qulubihim aqfaluha dalam surah. Kalau tidak mengetahui Quran kemungkinan hati kita gelap. Ya setelah kita sudah mulai menghafal tadi misalnya wa minan nasi may yaqulu amanna, bagaimana mengetahui artinya? Apa artinya itu Pak? Wa minan nasi itu namanya tadabbur. Di antara manusia wa may
Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu dirinya sendiri dalam posisi tidak sadar. Itu ada kualitas. Yang cuma mengaji Yasin, Al-Waqiah perlu dibetulkan juga Quran. Artinya bahasa Makassar lah, bahasa Arab. Al-Quran itu mau diamalkan, bukan mau dibaca. Diamalkan, bagaimana bisa menambah iman kalau tidak itu artinya? Membaca, mengkaji satu halaman dengan artinya jauh lebih baik daripada kita mengaji satu juz. Karena itu banyak perintah larangan dan informasi. Itu poin yang keempat dalam program yang kami bawakan ini. Boleh? Ya sudah bagus bacanya boleh. Panggil. Kita tadabbur. Ayat apa kita kupas. Ya? Sudah habis. Ya, apalagi ada habis. Ya. Jadi apalagi ada habis. Situ beriakan. Ya, apalagi kalau 5 orang bisa pergi ke dari daerah ke daerah. Itu yang keempat. Yang tadabbur namanya. Karena yang tadabbur itu harus dibutuhkan juga sedikit ilmu dasar namanya nahwu sharaf. Wa minan nasi, kenapa bukan minan nasu? Kenapa bukan minan nasa? Itu juga dibutuhkan. Jadi habis tidak cukup kalau tidak tahu nahwu. Nah, jadi harus komplit belajar Islam. Jangan cuma sampai habis, tapi harus nahwu, karena dia harus menguraikan Al-Quran. Selama ini yang diterangkan Quran terjemahannya ditafsirkan dia aslinya. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya kalau di goa ini sudah tidak ada lagi yang bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau cara bupati ya ini bupati, gubernur, DPR. Tapi siapa keturunan generasi Syekh Yusuf yang pernah mengguncangkan dunia dengan ilmu agamanya? Siapa? Rekit di Botoran berapa? Mari kita pikirkan bersama. Karena kita ini di daerah Sulawesi Selatan di Goa ada emas, ada mutiara. Makanya kalau Dr. Sahasi bicara nak bateri Goa ya, direkit itu nak delaga yang saya dari Goa. Nah, iya. Jangan ajar saya data internasional. Kami punya kakek Syekh Yusuf juga pencetus internasional beberapa yang lalu. Ya kira-kira boro-boro tongkis padahal tidak ada apa-apa juga. Oke. Yang kelima